Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pada pagi hari ini kita akan mengupas tentang mata pelajaran binomial Newton, ya. Baiklah, kita langsung masuk ke ilustrasinya. Jadi ilustrasi binomial Newton yaitu jika A dan B adalah variabel real tidak nol, maka bilangan aljabar A ditambah B disebut suku dua atau binom dalam A dan B. Binom A ditambah B dipangkatkan dengan N. N adalah bilangan-bilangan asli dan dituliskan A ditambah B dipangkat N. Hasil penjabaran binomial A ditambah B dipangkat N ditentukan oleh nilai N. Contoh, untuk N memberikan hasil penjabaran binom A ditambah B dipangkat 2 adalah sebagai berikut. Jadi A ditambah B dipangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah 2 dikali AB ditambah B kuadrat. Bilangan 1, 2, dan 1 yang berada dalam tanda kurung disebut koefisien penjabaran binom A ditambah B dipangkat N. Untuk N sama dengan 2. Jadi ilustrasinya adalah untuk N sama dengan 1 dapat Anda lihat ya, bahwa A ditambah B dipangkat 1 itu adalah hasilnya A dikali B ditambah A dikali B. Jadi harap diperhatikan bahwa pangkatnya adalah A 0 dan B 0. Jadi kalau misalkan A, kita sudah pernah melihat bahwa ketentuan A dipangkat 0 ataupun apapun yang dipangkatkan dengan 0 adalah 1. Jadi untuk N sama dengan 2, perhatikan A dipangkat 2 ditambah B dipangkat 0 ditambah A dipangkat 1 ditambah B pangkat 1 ditambah A dipangkat 0 ditambah B pangkat 2. Jadi seperti yang sebelumnya Anda lihat bahwa A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Berikut seterusnya sampai dengan A untuk N sama dengan 5 ya. Jadi A ditambah B dipangkat 5 itu bisa Anda lihat ya. Perhatikan saja yang ada pada videonya. Jadi tampak bahwa koefisien identitas di atas memperhatikan dari suatu aturan Tampak bahwa koefisien identitas di atas memperhatikan adanya suatu aturan yang dikenal dengan segitiga Pascal, yaitu perhatikan angka-angka yang ada yang tampak bahwa di sana ada aturan segitiga Pascal. Nah, selanjutnya dalam hubungan dengan kombinasi dapat dilihat sebagai berikut ya. Jadi 1 itu senilai dengan 1 kombinasi 0, 1 kombinasi 1. Anda perhatikan oke. Dari contoh A ditambah B pangkat 2 sudah kita dapatkan bahwa A dipangkat 2 ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan 2 kombinasi 0 di A dipangkat 2 ditambah 2 kombinasi 1 kali AB ditambah
2 kombinasi 2 dikali B di pangkat 2. Maka diperoleh hasil seperti yang tampak pada gambar tadi ya. Oke, kita lanjutkan bentuk binomial Newtonnya ya. Jadi A ditambah B di pangkat N sama dengan yaitu N kombinasi 0 dikali A di pangkat N dikali B di pangkat 0 ditambah N kombinasi 1 dikali A di pangkat N dikurang 1 dikali B di pangkat 1 ditambah C N kombinasi 2 dikali A di pangkat N dikurang 2 dikali B di pangkat 2 ditambah sampai ke N kombinasi N dikurang 1 dikali A di pangkat 1 di pangkat B di pangkat N dikurang 1 ditambah N kombinasi N dikali A di pangkat 0 dikali B di pangkat N. Jadi bisa dituliskan bahwa A ditambah B di pangkat N adalah N sigma R dengan 0 adalah C ke N kombinasi R dikali X dikali N dikurang R dikali Y di pangkat R. Rumus suku ke R-nya adalah ya. Jadi rumus GR-nya nanti akan Bapak tampilkan pada slide yang selanjutnya ya. Oke, contoh soal. Dengan memakai bentuk umum penjabaran binomial Newton, uraian bentuk A ditambah B di pangkat 6 adalah ya. Kita tulis dahulu. Maaf. Ya. Jadi menggunakan aturan yang telah kita gunakan tadi, maka dapatlah seperti ini ya. Coba diperhatikan baik-baik ya. Jadi ini kombinasi 6 di pangkat C. Perhatikan yang A6 di sana ya. A6 di sana masih tetap ya. Kemudian bawahnya adalah 0. Oke. Nah, A-nya yaitu ditambahkan dikurang-kurang 1 sampai dengan 0. Nah, selanjutnya B-nya juga seperti itu ya. B-nya ditambahkan terus. Nah, kalau misalkan Anda perhatikan tadi rumus yang tadi itu akan sangat membantu. Ya kan, pelan-pelan saja. Jadi diperhatikan polanya bagaimana dan seperti apa. Jadi akan didapat bahwa B di pangkat 6 ditambah 6 dikali A di pangkat 5B ditambah 15A di pangkat 4 B di pangkat 2 tambah 20 di pangkat A di pangkat 3 dikali B di pangkat 3 ditambah tambah 15 pangkat A pangkat 2 B pangkat 4 ditambah 6 AB di pangkat 5 ditambah B di pangkat 5. Nah, selanjutnya tentukan suku ketiga dari X ditambah Y di pangkat 6. Oke. Jadi suku ketiganya berarti R ya. R-nya sama dengan 2 dan N-nya sama dengan 6. Maka kenapa R dapat 2? Yaitu 6 dibagi 3 sama dengan 2. Oke. Nah, jadi kombinasinya 6 kombinasi 2 dikali X di pangkat 6 dikurang 2 dikali Y pangkat 2 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial. Nah,
dikali X di pangkat 4 dikali Y di pangkat 2 sama dengan, nah, hasilnya ya, yang 4 ke bawah tidak kita hitung ya, tidak kita hitung, maka 5 dikali 6 30 dibagi 2 ya, maka dapatlah 15 X di pangkat 4 Y di pangkat 2. Nah, selanjutnya itulah koefisien X di pangkat 10 dari perpangkatan X di pangkat 3 dikurang 2X di pangkat 6. Perpangkatannya X di pangkat 3 dikurang 2X di pangkat 6 sama dengan A ya, misalkan A ditambah B di pangkat N. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa A-nya itu adalah X di pangkat 3, B-nya sama dengan minus 2X, dan N-nya sama dengan 6. Oke, suku ke R ya sama dengan N kombinasi R dikurang 1 dikali A, N dikurang R ditambah 1 dikali B di pangkat R dikurang 1. Maka 6 di kombinasi R ya dikurang 1 dikali X pangkat 3 dikali di pangkat 6 dikurang R tambah 1, oke, dikali minus 2X di pangkat R dikurang 1. Iya, maka hasilnya adalah ya 18 dikurang 3R ditambah 3 ditambah R dikurang 1 ya, maka tadi koefisiennya X sama dengan di pangkat 10 sama dengan 10, maka R-nya kalau kita cari akan menjadi R-nya sama dengan 5. Oke, suku kelimanya 6 kombinasi 5 ya dikali X di pangkat 3 di pangkat 2 dikurang 2X di pangkat 4. Jadi perhatikan kombinasinya ya, aturan kombinasinya seperti itu. Nah, 6 faktorial dibagi 6 dikurang 5 faktorial dikali 5 faktorial dikali X di pangkat 6 dikali minus 2 di pangkat 4, karena positif maka menjadi 16 ya, pangkat X di pangkat 4, maka menjadi 6 dikali 5 di pangkat per 5 dikali 16 dikali X di pangkat 10, maka 6 dikali 5 nya mati ya, 6 dikali 16 X di pangkat 10. Jadi koefisien X di pangkat 10 dari perpangkatan X di pangkat 3 dikurang 2X di pangkat 6 adalah 96 ya. Jadi kalau diperhatikan 6 dikali 16 itu adalah 96. Oke, silahkan perhatikan soal latihannya, kemudian Anda kerjakan dengan baik dengan memperhatikan contoh-contoh yang ada di atas. Semoga Anda sudah bisa mengerjakannya. Baiklah, terima kasih atas materi yang terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.